to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti dengan NIM 19 10 11 1003, kelompok 7, pengaruh keluarga dan panutan, mata kuliah perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Chipman dan Kano tahun 2008 bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seseorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, yaitu waktu, uang, usaha, dan energi. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang, budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Pengertian keluarga menurut James Engel tahun 2002. Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau pengadopsian yang tinggal bersama-sama atau terpisah. Dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan yang saling ketergantungan. Peran keluarga dalam pengambilan keputusan. Faktor terpenting dalam keputusan pemilihan suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga. Karena keluarga dan rumah tangga mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Karena ketika individu melakukan pembelian, ada kemungkinan dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarga. Sebuah keluarga, terutama peran pasangan hidup, yaitu suami dan istri, merupakan dua figur anggota keluarga yang memiliki peran penting dan lebih dominan di antara anggota keluarga lain dalam mengambil suatu keputusan. Model pengambilan keputusan dalam membeli dan menggunakan produk dan atau jasa dalam sebuah keluarga adalah sebagai berikut. 1. Keluarga patriark, di mana sang ayah dipertimbangkan sebagai anggota yang paling dominan. 2. Keluarga matriark, di mana pihak wanita memainkan peran dominan dan membuat banyak keputusan. 3. Otonomi, di mana keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami bisa dilakukan tanpa tergantung dari salah satunya. Istri bisa memutuskan pembelian produk tanpa harus bertanya kepada suami, begitu pula sebaliknya. 4. Sinkratis, di mana suami dan istri membagi secara seimbang pengambilan keputusan. Sinkratis dapat terjadi apabila berada pada situasi sebagai berikut. A. Ketika tingkat resiko yang dirasakan dalam pembelian tinggi. B. Ketika keputusan pembelian sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar untuk keluarga. C. Ketika ada sedikit tekanan waktu dalam pembelian. Dan D. Untuk kelompok demografi tertentu. D. Dinamika pengambilan keputusan keluarga dalam pembelian. Faktor spesifik yang menentukan dalam membuat keputusan pembelian pada sebuah keluarga adalah: yang pertama, kebutuhan antar pribadi. Tingkatan seseorang pada investasi dalam kelompok. Misalnya, seorang remaja bisa lebih peduli tentang apa yang dibeli keluarganya untuk rumah tangga daripada seorang mahasiswa yang sementara tinggal di asrama. Yang kedua, keterlibatan dan manfaat produk, yaitu produk mana akan digunakan atau akan memuaskan sebuah kebutuhan. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau usaha memperoleh, maintenance, pembayaran, dan seterusnya. Orang lebih menyukai tidak setuju dengan sebuah keputusan jika itu membawa konsekuensi dan komitmen jangka panjang. Yang keempat, kekuasaan keputusan membeli dalam keluarga dipengaruhi oleh keputusan yang lainnya. Pada keluarga tradisional, suami cenderung mempunyai kekuasaan lebih daripada istri, kemudian pada anak yang lebih tua, dan seterusnya. Yang E. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, sebagai inisiator, yaitu anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Yang kedua, sebagai influencer, yaitu para anggota keluarga yang memberikan pengaruh pada anggota keluarga lain untuk mengambil keputusan dalam pembelian atau tidak membeli suatu produk. Yang ketiga, sebagai gatekeeper, yaitu para anggota keluarga yang mengontrol arus informasi. Yang keempat, sebagai decider, yaitu anggota keluarga yang menentukan membeli atau tidak suatu produk. Yang kelima,
sebagai buyer, yaitu anggota keluarga yang dengan nyata melakukan pembelian. Yang keenam sebagai preparer, yaitu anggota yang mengubah produk mentah menjadi bentuk yang bisa dikonsumsi. Ketujuh sebagai user, yaitu anggota keluarga yang menggunakan produk tersebut. Yang kedelapan sebagai maintenance, yaitu anggota keluarga yang merawat atau memperbaiki produk. Yang kesembilan sebagai organizer, yaitu anggota keluarga yang mengatur apakah produk tersebut bisa dimulai, dipakai, atau dibuang atau dihentikan. Siklus kehidupan keluarga SKK tradisional. Tahap 1, masa lajang atau bachelor. Orang muda lajang yang tinggal terpisah dari orang tua. Walaupun pendapatan relatif rendah, mereka menjadi sasaran dari sedikit permintaan yang kaku. Maka konsumen di dalam tahap ini umumnya memiliki pendapatan bebas yang besar. Tahap 2, orang yang sedang berbulan waktu atau honeymooners, yaitu pasangan muda yang menikah. Pasangan yang baru menikah dan tanpa anak biasanya lebih kaya secara finansial daripada sebelumnya, dan pada masa datang yang tidak terlalu lama lagi karena istri biasanya bekerja. Keluarga pada tahap ini juga membelanjakan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk mobil, busana, liburan, dan kegiatan waktu yang senggang. Tahap 3, orang tua atau parenthood, yaitu sepasang suami istri dengan setidaknya satu anak yang tinggal di rumah. Dengan adanya anak pertama, beberapa istri berhenti bekerja di luar rumah dan sebagai akibat, pendapatan keluarga menurun. Pada saat yang sama, anak kecil menimbulkan masalah baru yang mengubah cara keluarga membelanjakan pendapatannya. Tahap 4, pasca orang tua atau post parenthood, yaitu sepasang suami istri yang lebih tua tanpa anak yang tinggal di rumah. Ada dua ciri-ciri. Yang pertama, pada tahap ini, keluarga paling puas dengan posisi keuangan mereka dan jumlah uang yang ditabung karena pendapatan terus bertambah dan anak-anak sudah meninggalkan rumah dan tidak lagi bergantung kepada orang tua mereka dalam hal keuangan. Pada waktu ini, kepala rumah tangga sudah pensiun sehingga pasangan tersebut biasanya menderita penurunan nyata dalam pendapatan. Pengeluaran menjadi lebih berorientasi pada kesehatan. Tahap 5, dissolusi atau desolation, yaitu seorang suami dan istri yang masih hidup. Bila masih bekerja, orang yang bertahan ini masih menikmati pendapatan yang besar. Orang yang bertahan sendiri dan sudah pensiun mengikuti pola konsumsi umum yang sama kecuali pada skala yang lebih rendah karena penurunan pendapatan. Ada kelompok panutan atau rujukan. Kelompok panutan adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok panutan dapat mempengaruhi perilaku individu dalam proses pembelian. Kelompok acuan tersebut harus melakukan hal-hal berikut. 1. Memberitahukan dan mengusahakan agar individu menyadari adanya suatu produk atau merek khusus. 2. Memberikan kesempatan pada individu untuk membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok. 3. Mempengaruhi individu untuk mengambil sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kelompok. 4. Membenarkan keputusan untuk memakai produk-produk yang sama dengan kelompok. Selanjutnya yaitu jenis kelompok panutan. Jenis kelompok referensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kelompok keanggotaan. Kelompok keanggotaan ini kelompok yang memberikan pengaruh langsung kepada seseorang. Kelompok di mana seseorang menjadi anggotanya dan saling berinteraksi. Kelompok ini terdiri dari kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kedua yaitu ada kelompok aspirasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok di mana konsumen tidak menjadi anggotanya atau kelompok yang ingin memasuki seseorang dan menjadi anggotanya. Contohnya itu remaja yang ingin masuk menjadi anggota sebuah klub basket. Pengaruh kelompok panutan. Yang pertama itu ada pengaruh kelompok referensi informasional. Meneruskan informasi bermanfaat kepada konsumen perihal dirinya sendiri, orang lain, atau aspek lingkungan fisik seperti produk, jasa, dan toko. Yang kedua itu ada pengaruh kelompok referensi utilitarian. Terhadap perilaku atau afeksi dan kognisi, konsumen terjadi saat kelompok referensi mengontrol ganjaran atau hukuman yang penting. Yang ketiga itu ada pengaruh kelompok referensi ekspresif nilai. Mempengaruhi konsep diri orang lain sebagai satuan kultural, kelompok referensi mengandung sekaligus membentuk makna kultural atau kepercayaan, nilai, norma perilaku, dan gaya hidup. Selanjutnya terdapat contoh kasus yang diambil dari pengaruh keluarga dalam keputusan pembelian TV.
Saat ini, kepemilikan pesawat televisi atau yang dikenal dengan TV telah menjadi suatu perabotan elektronik yang dimiliki di setiap rumah tangga. Adanya TV di rumah memberikan sarana hiburan dan informasi yang mudah dan murah bagi seluruh anggota keluarga. Karena apa? TV merupakan perlengkapan rumah yang mendapatkan perhatian dari semua anggota keluarga. Maka, proses pengambilan keputusan pembelian TV baru diharapkan dapat menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam proses pengambilan keputusan sendiri, peran keluarga sebagai pencetus pembelian adalah hal yang sangat penting. Dan ternyata suami adalah anggota keluarga yang memiliki perhatian terhadap penawaran TV baru. Maka suami dapat disebut sebagai inisiator. Selanjutnya, suami memegang peran penting dalam pertimbangan maupun penetapan spesifikasi, fitur, model, dan ukuran TV baru yang akan dibeli. Sedangkan peran decider yang berhubungan dengan pembayaran cenderung dipegang oleh pihak istri. Hal ini menyangkut harga TV yang akan dibeli dan cara pembayarannya. Tindakan pembelian merupakan transaksi pada keluarga yang dilakukan oleh suami. Suami aktif mensurvei TV baru di toko, lalu memilih fitur dan pihak yang melakukan transaksi pembelian. Hal ini disebabkan produk TV yang merupakan barang elektronik dengan fitur, spesifikasi, dan kerumitan teknis tertentu yang cenderung lebih dikuasai suami daripada istri ataupun anak. Sehingga mayoritas peran buyer dipegang oleh suami. Untuk dimensi peran user, pihak suami menjadi yang paling perhatian terhadap TV dalam hal ini seperti yang mengatur warna, kualitas gambar, mencari channel, serta pihak yang melakukan pemeliharaan. Dalam hal ini seperti memperbaiki remote, antena, mengubah posisi TV. Produk TV yang memiliki fitur dan kerumitan teknis tertentu adalah faktor suami yang menjadi pihak yang paling dominan dalam hal perawatan terhadap TV. Tetapi anaklah pihak yang paling banyak menikmati TV baru. Mereka yang paling banyak menghabiskan waktu menonton TV atau menggunakan TV untuk bermain game dan menonton DVD.